apokat. Oke. Ini bawang putih. Mencoba. Kangkung dari potongin tunggu ulang ini. Bawang kan. Sisanya di mana-mana dia. Ini wujud. Kayak kemarin Tarto, Victor. Oke. Maulah buku kan laris. Jaringannya luas. Ibram Shah Barbari, sastrawan yang satu ini, lebih dikenal sebagai penulis gurindam. Bersama gurindam karyanya, ia meroket ke langit sastra Nusantara kita. Misalnya, pada Juli 2014, bersama buku gurindamnya yang berjudul Banjar Negeri Harum 1001 Gurindam, dirinya tampil memukau di teater kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pria kelahiran Kandangan, Kalimantan Selatan, pada 2 Januari 1948 ini sebenarnya telah lama berkarya sastra. Ia aktif menulis sastra sejak tahun 1963. Pada masa 1970-an awal, banyak puisinya dimuat dalam surat kabar harian. Sebutlah Banjarmasin Pos, Dinamika Berita, dan Gawi Manuntung. Kau aja mulai. Itu ya tergantung kepada pribadi masing-masing ya. Jadi cara mereka berpikir, lalu tujuannya apa, niatnya apa. Sebenarnya sejak 63 itu menulis, terhenti tahun 70 ya, 72 itu terhenti. Kenapa? Karena aku berpindah pekerjaan. Dulu kan aktivis jadi guru, ya mahasiswa, bergaul dengan sastrawan, seniman, bergabung di Les Bumi. Nah, itu yang membuat, jadi lingkungan itu membuat kita bisa aktif. Nah, menulis puisi itu sebenarnya belajar itu dengan Ayamuddin. Belajar juga belajar tidak langsung, melihat. Karena Ayamuddin itu kalau dia nulis, bisa cari kertas, ya tinggal aja nih, seni kamu buat kamu nih. Aku baca ya, bagus juga nih puisi. Nah, itu dengan Arsat tuh berdua. Ya sebenarnya beberapa teman waktu itu tahun 70-an tuh, beberapa teman waktu seangkatan itu, Arsat, Ibrahim Yati, Hamid Salim, yang masih hidup sekarang itu tapi ya sudah nggak aktif lagi. Ada satu kawan lagi tapi di dunia sastra dia tidak aktif, dia di dunia teater tradisional, Abdullah SP. Itu sebenarnya bagus ya kalau menulis puisi itu ya, tapi dia tidak aktif lagi. Jadi yang terus menulis puisi ini hanya tinggal aku dan Arsat Indradi. Terus pindah bekerja dari guru kerja di BUMN. Nah, itu meninggalkan Banjarmasin 72 dan teman satu pun nggak ada yang mau kasih tahu. Karena masalahnya gini, kenapa aku nggak ngasih tahu? Memang agak dilematis waktu itu ya. Aku pegawai negeri jadi guru, berhenti kerja di perusahaan BUMN asuransi sebagai ijen. Itu tidak pegawai, komisioner. Jadi pihak keluarga juga nggak ada yang merestui sebenarnya. Kawan-kawan kan, wah sayang, kenapa kamu memilih? Itu udah pegawai negeri, lihat pegawai negeri kan sulit. Ya udah,
aku hijrah dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Itu karena apa? Mungkin hanya aku yang bisa membaca, ya. Orang menyalahkan, menyayangkan kenapa berhenti sebagai seorang pegawai negeri. Oleh perusahaan, ya. Aku ditawarin membuka ekspansi perusahaan ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kenapa aku dipilih? Karena dari sekian kawan-kawan, aku salah satu yang top producer, ya, yang top producer. Dan alhamdulillah, karena komisi penjualanku itu dalam beberapa bulan aku bekerja, ya, sekitar kurang lebih 3-4-5 bulan bekerja itu sama dengan gajiku pegawai setahun. Aku mikir kan, ini perlu kupikirkan, perlu kutekunin ini. Tapi kan nggak mungkin lah kalau kita kerja itu kan kalau ingin sukses nggak boleh. Jadi harus fokus istiqomah kepada suatu pekerjaan. Nah itulah aku. Apa yang kupilih aku selalu istiqomah. Jadi aku akan melihat sampai ini berhasil. Ya. Setelah tidak berhasil aku penasaran gitu. Nah itu tipe ya. Itu hanya tipe orang nggak sama semua cara berpikir. Jadi akhirnya aku minta cuti di luar tanggungan negara. Berangkat ke Kaltim. Membuka itu dari nol. Dan tidak punya kantor. Tidak ada modal-modalnya, modal transport jalan darat zaman itu dari Banjarmasin seminggu baru nyampe. Jalan kan belum ada jalan beraspal seperti sekarang. Jalan tuh jalan masih tanah semua, musim hujan lumpur. Ya, mobil itu kayak kerbau di kubangan aja tuh, pakai ditarik pakai seleng. Seminggu baru nyampe di Samarinda. Aku mulai membuka perusahaan tanpa kantor, tanpa pegawai, tanpa peralatan, hanya menjual dulu. Kamu bayangkan, menjual tidak ada kantor. Tapi modal itu yang aku yakin adalah perusahaan negara. Itu bikin orang percaya. Dan itu semuanya ya, hanya dalam waktu 3 tahun. Ya kurang lebih 2-3 tahun. Ya. Aku sudah menjadi branch manager. Setahun aku sudah jadi unit manager. Ya, 3 tahun aku sudah branch manager. Kamu bisa bayangkan tuh. Ya, 3 tahun aku sudah branch manager. Udah kepala perwakilan Kalimantan Timur. Dan itu kutuangkan di dalam novelku itu Madam. Cerita itu semuanya detail itu. Kuangkat dalam bentuk novel. Kenapa? Itu supaya anak cucu mengerti bahwa berjuang itu semuanya akan kita inginkan itu bisa tercapai asal istiqomah. Jangan pikiran tuh jangan macam-macam. Lurus saja. Tapi tentu pemikiran kita berhitung. Aku juga berhitung karena aku sudah mencoba sekitar 3-4-5 bulan di Banjarmasin aku berhasil. Sama menggajiku pegawai negeri setahun. Loh, ini patut aku tungguin kan. Itu hitungannya kan. Itu hitungannya. Dan aku tidak bercerita kepada orang. Maka orang Pak Bram ini bodoh banget. Pegawai negeri ku berhenti jadi komisioner gitu. Ya mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung ke depan. Nah disinilah kalau kita ingin berhasil seperti orang main catur. Ya, kalau orang melangkah sudah 1 kali langkah itu kita bisa membaca orang ini maunya kemana. Nah itu kita. Jadi kita harus bisa membaca.
Jadi hidup ini sebenarnya bukan sekedar perjalanan hidup ya. Semua itu sudah takdir Allah. Allah itu sudah merencanakan untuk sipulan ini. Ya. Jadi menulis gurindam itu tidak pernah terpikir. Tapi dulu waktu sekolah guru kita pernah belajar sastra. Tapi dulu bahasa Melayu Arab ya. Ada situ gurindam. Ingat aku, gurindam itu yang memperkenalkan Raja Ali Haji ya, dari Riau gitu kan. Nah itu sebenarnya ini cerita yang bikin orang Banjar bikin provokatornya ini Jul Faisal Putra. Di buku itu aku ceritakan, aku kenal Jul Faisal ini dengar dari kawan-kawan, seorang guru yang sastrawan yang sering menulis esai dan sebagainya. Aku pikir karena aku ada buku tulisanku, maka aku ingin menyampaikan buku Serumpun Ayat-Ayat Tuhan ini dengan puisi Asmaul Husna ya. Terus apa ya satunya, Pegurindam kalau bukan. Oh ya, dua buku itu yang aku sampaikan buat perpustakaan SMA 2 apa dulu dari guru di sana. Aku dapat nomor telepon, aku telepon dan janjian kita ketemu di sekolah ya. Serahkanlah buku ini buat perpustakaan. Terus suatu saat, terus apalagi Pak Bram mau nulis apa habis ini? Sebenarnya aku mau menulis novel, kepingin ya. Aku tidak pernah nulis novel, aku ingin nulis novel. Terus dia selanya ngomonganku itu, Pak Bram, tidak usahlah nulis novel, sebaiknya Bapak nulis gurindam aja. Loh, aku nih kan kok kawan, maksud aku minta motivasi malah di ininya kan, gak usah. Terus apa sih gurindam itu dulu? Aku pernah dulu ingat ini, tapi ya menurutku Pak Bram, pertama tidak ada yang meneruskan menulis seperti Raja Ali Haji. Sudah sekian ratus tahun itu gurindam tidak pernah diutik lagi secara serius. Itu pertama. Yang kedua, seumur Bapak ini cocok sebagai orang tua gitu kan. Karena itu gurindam itu penuh dengan fatwa dan nasihat. Oh, itu iya. Tapi bilang aku ya cobalah nanti cari-cari literatur dulu gitu kan. Insya Allah, terima kasih sarannya. Itu awal muasal nulis gurindam. Maka aku mencarilah buku-buku tentang gurindam. Tidak banyak. Aku sampai ke Jogja, di Jakarta cari buku gurindam. Nggak ada. Buku yang gurindam 12 itu sendiri nggak pernah ketemu. Yang nggak pernah ketemu ya. Terus hanya membaca gurindam 12. Oh kayak gini. Yang kulihat, karena itu banyak masalah-masalah nasihat. Wah berat juga nih gurindam ini. Kita bernasihat, apa kita betul melaksanakan nasihat itu kan? Wah ini jadi munafik juga aku pikir kan. Ya tapi akhirnya lama, belum menulis lagi itu. Satu saat hari Jumat aku mendengarkan khotbah. Ada kalimat yang aku pegang di khotib itu. Artinya apa yang aku sampaikan ini, khotbah ini adalah yang utama buat diriku. Ya, seterusnya kita menyampaikan, oh ini. Jadi kita bisa menulis gurindam. Pertama menasihati diri kita. Kalau kita tadi belum atau kurang baik atau belum, ya kita berniat supaya baik. Atau mungkin kita menulis tentang tematik tentang jujur. Wah aku belum jujur 100%. Kita berusaha meningkatkan kejujuran. Karena kita sudah menulis tentang jujur. Nah itulah akhirnya aku berani menulis gurindam itu. Dan sebagai aku katakan tadi, kalau kita ingin berhasil kita istiqomah. Dan aku siang malam berpikir tentang gurindam, menulis tentang gurindam. Akhirnya kerangka dasarnya gurindam itu 3 bulan selesai.
3 bulan selesai. Dan aku mencoba, tentulah beda dengan apa yang diungkapkan oleh Raja Ali Haji sebagai peletak dasar Gurindam. Tapi bagaimanapun itu adalah fondasi kita, Gurindam 12 sebagai fondasi kita untuk menulis Gurindam itu sendiri. Supaya tidak keluar dari pakemnya. Kita boleh mengembangkan, tapi bingkainya yaitu. Di situ tidak ada kalimat melucu, tidak ada kalimat yang jelek-jelek, semua adalah penuh hikmah. Itu intinya. Nah, hanya selesai 3 bulan. Ya, termasuk Jul Faisal yang memperbaiki kalimat-kalimat. Aku katakan tadi aku sangat lemah di segi tata bahasa. Dia guru bahasa, dia yang perbaiki kalimat-kalimatnya. Itulah ceritanya hingga bisa melahirkan Gurindam itu. Pekerjaan apa yang kita tekunin, kita senangin, kita cintain, itu pasti melahirkan suatu nikmat. Tapi kalau keterpaksaan, ya, bukan dari tuntutan hati nurani yang dalam, kita akan tersiksa melaksanakan suatu pekerjaan. Kalau sudah kita bisa menikmati pekerjaan itu, insya Allah ujung sasaran yang ingin kita capai itu akan tercapai. Jadi kita mencintai kepada pekerjaan. Apa saja, pekerjaan apapun kalau kita mencintai, dia akan berhasil dan akan mewujudkan suatu hasil. Nah, ada satu hal yang kurasakan setelah menulis ya tentang sastra ini. Secara umum dengan menulis kita akan terangkat derajat kita. Karena tulisan itu menggambarkan cara berpikir kita. Orang mengerti sampai setingkat apa intelektualitas seseorang. Itu akan terbaca pada tulisannya. Gimana cara dia berpikir, gimana kesehariannya. Ya. Itu dilihat akan terlihat daripada isi tulisan-tulisannya itu. Nah, isi tulisan itulah yang akan mengangkat derajat orang itu. Karena tulisan itu terus terang saja. Misalkan menulis Gurindam. Karena sudah tidak ditulis orang ratusan tahun yang lalu. Yang serius loh ya. Kalau mungkin yang sebait, 2 bait mungkin banyak. Tapi tetap saja bro, di lingkarannya Gurindam Raja Ali Haji. Nah, aku mencoba keluar. Lingkaran itu memperluas. Lingkaran itu menghidupkan kembali marwahnya Raja Ali Haji dengan menyambung dengan karya-karyaku yang baru. Nah, lalu satu hal, aku pernah dibawa oleh Deputi Menteri Pariwisata, seorang deputi. Aku diundang ke Pulau Penyengat. Ada festival Pulau Penyengat dan aku diundang. Ditunggu di Jakarta, aku berangkat dari sini, dibawa ke sana menghadiri festival Pulau Penyengat itu. Nah, di sanalah Gurindam ini bukuku bawa, aku serahkan kepada gubernur, pada wali kota, ya kepada beberapa pejabat di sana. Ya, itu murwah yang luar biasa. Jadi derajat kita terangkat, ya. Terus yang kedua lagi, kita dikenal oleh kawan-kawan, ya. Nah, satu hal, aku selalu ingin menulis yang belum dipikirkan orang, atau yang belum dikerjakan orang. Sebab kalau sudah dikerjakan orang, kita di belakang ini kan belum tentu napas kita kuat untuk mengejar dia kan, dia sudah hebat. Tapi kalau kita memulai sesuatu yang tidak dipikirkan orang, dikerjakan orang, kita yang pertama. Terlepas dari soal apakah kualitasnya baik, jelek, tapi kita yang pertama. Nah, disitulah. Jadi menulis ini akan mengangkat derajat kita. Ya. Banyak hal, ya. Jadi, ya terkadang penghargaan, materi pun juga demikian. Terus terang aja Gurindam ini beredar di Kalimantan Selatan ini ada 2 kali cetakan 3.000 buku
sekolahan-sekolahan. Termasuk ini Serumpun Ayat Tuhan. Ada 3.000-an buku itu beredar. Bukan duitku yang cetak, aku dapat duit di situ gitu ya. Nah itu hikmahnya secara materi, ya secara derajat kita juga begitu. Ya, kita dikenal orang. Bagi penulis-penulis muda, pemula menulis, ya, keinginan itu bisa terwujud, ya, kalau tadi sudah katakan, kita tanya dulu diri, senang gak dengan pekerjaan ini? Ya, jadi jangan coba-coba. Coba-coba itu tidak akan selesai. Tapi kalau mencoba, dia akan terus-menerus. Coba, masih kurang puas, coba lagi, sampai berhasil. Jadi istilahnya, lari jatuh, terus. Ya, karena itu sunatullah. Manusia lahir, tidak langsung berdiri berlari. Dia tuh kurang dulu, merangkak, berdiri jatuh, berjalan, berlari, jatuh, berjalan. Sampai dia sempurna sebagai manusia yang berjalan dan bisa berlari. Itu pada prinsipnya itu, ya. Jadi kalau sudah kita menyenangi pekerjaan, kita harus dalam diri memberikan target. Target itu misalkan saya tahun ini ingin menyelesaikan satu buku tentang puisi misalkan. Ya. Tentu kita yang namanya buku kan bukan satu puisi saja. Paling tidak kan 50 sampai 100 puisi. Berarti kita akan menulis terus-menerus. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan, jangan mikirkan orang lain. Mau dikatakan orang baik ke apa tidak puisi, tulis saja. Iya. Kan menulis puisi itu jelas sudah sejelek apapun kualitasnya, udah berarti menulis yang baik-baik sudah, bukan nyuruh orang hal yang enggak. Itu pasti masalah-masalah yang baik-baik semua, yang indah-indah. Walaupun kita mungkin karena kurang masih dalam ungkapan-ungkapannya. Hidup belajar terus-menerus. Jadi tidak bisa selesai puas, enggak. Aku terus terang saja kalau membaca puisi-puisi yang lama aku tulis, aku tahu sendiri. Oh, kayak gini ya. Tapi itu kan proses. Ya itu proses. Jadi lalu belajar yang membaca tulisan-tulisan orang, tokoh-tokoh yang terkenal secara nasional, langsung kita baca. Kenapa orang itu bisa menjadi seorang yang hebat dalam menulis cerpen, menulis novel, menulis puisi? Ya kita suka katakan tadi, orang itu pun awalnya juga tidak bisa menulis itu. Tapi karena dia istiqomah, terus menerus, ya memperbaiki diri, belajar, terus belajar, ya akhirnya menemukan ya kepuasan. Jadi ya kepuasan pun dia bertahap. Kepuasan awal menulis puas, selesai kita baca, aduh nggak puas lagi, terus. Dan kepuasan itu tidak ada selesainya, ya selesainya. Lalu kenapa orang berhenti menulis? Ya jelas, karena dia sudah tidak mencintai lagi dengan pekerjaannya. Ya berhenti, nggak ada masalah. Itu hidup ini kan pilihan. Ya, jadi tapi kalau kau ingin menjadi yang terbaik, perbaiki terus kualitas kita artinya dari awal, kedua, terusnya kita perbaikin, dan kita tetap harus belajar karena ada lagi yang lebih baik daripada kita. Lalu jangan berharap dipuji orang. Ya, nulis saja. Ya, pujian itu akan mengalir sendiri nantinya. Kalau kita berharap dihargai orang, dipuji orang, ya akan kita panen nanti kecewa. Ya, karena orang itu kan kepala orang itu isinya masing-masing. Ya. Pendapatnya masing-masing, apalagi kalau kritikus. Wah, dia mengkritik itu tentu kelemahan kita. Jangan sakit hati, bersenang dirilah kita dikritik orang. Berarti orang tuh memperhatikan kita. Biasanya kalau penulis awal dikritik orang lalu langsung
ya tiarap aja sudah nggak lagi gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kita senang dikritik orang, nggak apa-apa. Karena dari kritik-kritik itu kita belajar, oh ini kalau mau apa ini. Artinya orang perhatikan kita. Lalu kalau sudah berniat ingin jadi penulis, ya udah cintai pekerjaan itu aja. Ya soal kualitas itu orang masing-masing menilai. Yang penting kita puas dulu, selesai target kita 1 buku, 2 buku, 3 buku, target kita udah selesai. Dan itu niat kita adalah warisan untuk anak cucu kita ke depan, bahwa kita adalah orang yang intelektual, seorang penulis, seorang cendekia. Banyak orang pintar tapi tidak semua bisa menulis. Itu saja, maka berbahagialah kalau bisa menulis.